Halo Sobat Kedai Kopi, persaingan smartphone di Indonesia banyak yang membuat produsen lokal kalah telak. Hanya beberapa brand yang bertahan, contohnya Evercost atau Advan. Advan cukup menarik perhatian karena konsisten hadirkan ponsel 1 jutaan. Produk mereka seperti Advan G5 atau Advan G9 cukup menarik para pengguna untuk kelas harga murah. Evercost juga melakukan hal yang sama bersama dengan saudaranya Luna dan Genpro. Evercost masih cukup konsisten hadirkan produk murah di kelas harga 1 jutaan. Contohnya adalah Evercost Tera S6. Evercost Tera S6 cukup menarik karena dari tampilan fisiknya terlihat beda untuk smartphone lokal. Terlebih smartphone ini juga memiliki 4 kamera belakang yang tentunya bisa jadi kelebihan yang ditawarkan. Nah, sebelum sobat membeli smartphone ini, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Evercost Tera S6. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain cukup menarik. Evercost Tera S6 hadir dengan desain yang cukup menarik. Garis desain smartphone ini cukup oke dan tidak ketinggalan zaman. Merek Evercost yang melekat di smartphone ini juga jadi nilai lebih yang membuatnya memiliki identitas yang sempurna untuk sebuah smartphone lokal. Kedua, RAM 4GB. Keunggulan lain dari Evercost Tera S6 ini ada di bagian RAM. Untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, penawaran RAM 4GB jelas menarik. Sangat jarang smartphone di harga 1-1,5 juta mampu menawarkan RAM 4GB. Hal itu pula yang kini berhasil ditawarkan oleh Evercost Tera S6. Ketiga, layar IPS SD+. Di bagian layar, Evercost Tera S6 hadir dengan dimensi 6,6 inci. Layar yang digunakan adalah panel IPS dengan resolusi 1600x720 pixel. Layarnya ini memiliki teknologi OGS Insert dengan tampilan waterproof style. Untuk sebuah smartphone murah, layarnya ini mampu menawarkan tampilan yang cukup memikat dan membuat smartphone ini memiliki kelebihan tersendiri. Layarnya cukup jelas dan sangat oke digunakan menonton atau sekedar internetan. Keempat, baterai cukup oke. Evercost Tera S6 ini dibekali baterai berkapasitas cukup besar, yakni 4500 mAh. Dengan baterai sebesar ini dan sokongan layar SD, membuat daya tahan baterai Evercost Tera S6 bisa tahan lama. Hal ini berarti smartphone ini bisa digunakan sampai seharian. Kelima, kamera yang mumpuni. Evercost Tera S6 memiliki kualitas kamera belakang yang sebenarnya oke. Kamera utamanya adalah 13 megapiksel yang mampu merekam video sampai 1080p dan juga dapat menangkap gambar dengan baik. Selain itu, di bagian depan terdapat kamera beresolusi 8 megapiksel. Kamera ini tergolong bagus untuk swafoto atau selfie. Sangat layak di kelas harganya. Terlebih jika memotret di kondisi cahaya yang terang, kamera depannya mampu menghadirkan gambar yang detail dan natural. Yang jadi masalah adalah gimmick 4 kamera di smartphone ini. Lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel dilengkapi flash. Sisanya adalah 3 kamera yang tidak jelas fungsinya dan hanya menegaskan punya 4 kamera. Padahal fungsi kamera itu bisa diwakilkan 1 kamera saja. Sebagai smartphone murah, tentu ada beberapa hal yang membuat Evercost Tera S6 ini agak nanggung dari segi fitur-fiturnya. Apa saja kekurangan smartphone ini? Langsung saja simak poin-poinnya. Pertama, performa kalah saing di kelas harganya. Evercost Tera S6 dibekali Unisoc SC9863A. Chipset ini memiliki fabrikasi 28nm yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Tipe chipset ini harusnya ada di tahun 2018, bukan di tahun 2021. Chipset ini sebenarnya bisa mencapai angka Antutu 99 ribuan dengan keunggulan angka di CPU dan juga memori. Kenapa bagian performa jadi bagian kekurangan? Karena di kelas harga 1 jutaan, seharusnya chipset yang digunakan memakai fabrikasi 14nm atau 12nm. Penggunaan chipset dari Unisoc di smartphone ini membuatnya kurang menarik dan kalah dari produsen smartphone luar negeri. Kedua, tanpa sensor sidik jari. Evercost Tera S6 cukup membuat orang tertipu. Pasalnya, di bagian samping kanan bodi terdapat tombol power memanjang yang bentuknya mirip-mirip dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Namun, ternyata smartphone ini tidak memiliki sensor sidik jari.
Evercoaster S6 hanya memiliki fitur Face Unlock yang kemampuannya juga cenderung biasa, namun tentu masih bisa diandalkan. Jelas akan lebih menarik jika memiliki kemampuan sensor sidik jari dan Face Unlock. Selain itu, Evercoaster S6 ini tidak memiliki sensor giroskop yang membuat smartphone jadi kurang asik untuk bermain game yang membutuhkan pergerakan seperti PUBG Mobile. Ketiga, slot SIM hybrid. Yang cukup mengecewakan dari Evercoaster S6 adalah penggunaan slot SIM hybrid. Padahal smartphone dari produsen luar negeri di kelas harga yang sama tidak sedikit yang menghadirkan triple slot SIM tray. Sebagai produsen lokal, Evercoaster seharusnya memberikan triple slot karena orang Indonesia terbiasa memakai dua nomor bersamaan tanpa perlu mengorbankan slot micro SD. Terlebih kapasitas penyimpanan smartphone ini hanya 32 GB yang membuatnya terasa kurang jika tidak ditambah memori. Akan sangat dilema jika sobat harus memilih opsi penggunaan dua kartu SIM atau satu SIM plus micro SD. Keempat, belum fast charging. Hal yang sama yang terjadi pada smartphone kelas harga 1 jutaan, yakni tidak adanya fitur pengisian cepat. Padahal jika fitur ini hadir, Evercoaster S6 dapat menjadi smartphone menarik karena produsen lokal dengan gagah berani mampu hadirkan smartphone murah dengan fitur pengisian daya cepat, setidaknya minimal 18 watt. Kalau menurut saya sendiri, Evercoaster S6 ini bukannya tidak menarik. Smartphone ini punya daya tarik seperti desain yang oke, RAM 4GB dan lainnya. Namun, penggunaan chipset Unisoc terasa kurang mengasihkan yang membuat smartphone jadi memiliki nilai jual yang kurang. Kalau menurut kalian gimana sob? Apakah sangat worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!